saya Dr. Muda Hardianti Utami. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar obesitas. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, apa sih obesitas begitu? Bagaimana kita tahu kita itu sudah obesitas apa tidak begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kita semua orang dapat mendiagnosis diri sendiri dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan oleh WHO ataupun organisasi kesehatan dunia. Dia menetapkan untuk rumus IMT ataupun indeks massa tubuh itu dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan begitu. Nah, berat badan itu dalam satuan kilogram, sedangkan tinggi badan dalam satuan meter. Jadi jika kita mengetahui tinggi badan kita 160 misalnya, itu kan dalam sentimeter, maka harus kita ubah ke dalam meter ya. Jadi 160 itu jadinya 1,60. Nah, ini dikuadratkan teman-teman. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya berat badannya 50. Jadi kita masukin ke rumus 50 dibagi dengan 1,60 pangkat 2 begitu ya. Hasilnya itu kemudian kita identifikasi. Nah, seseorang dikatakan normal apabila IMT, itu hasil IMT ya teman-teman namanya ya teman-teman. Nah, apabila IMT-nya berkisaran pada angka 18,5 sampai dengan 24,9. Apabila kurang dikatakan ya berat badan kurang, apabila lebih ya dikatakan berat badan lebih. Berat badan lebih terbagi menjadi dua, ada yang overweight dan ada yang obesitas. Nah, yang obesitas ini biasanya apabila sudah sampai 30 sama dengan 30 ataupun lebih dari 30 itu dikatakan obesitas. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang obesitas ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui diagnosis dan bagaimana cara mengenali seseorang terkena obesitas apa tidak, ya kita perlu ketahui faktor-faktor resiko seseorang terkena obesitas agar faktor risiko yang dapat kita kendalikan, yang tidak dapat kita kendalikan ya kayak mana ya kan. Jadi kita dapat mengusahakan di bagian faktor risiko yang dapat dikendalikan. Apa sih ya faktor risiko yang dapat dikendalikan? Ya seperti gaya hidup ya. Yang tidak dapat dikendalikan ya seperti genetiknya tidak bisa kita kendalikan, emang dari sananya kita ya genetiknya emang begitu. Nah, suatu penelitian mengatakan bahwa jika kedua orang tua mengalami obesitas, maka anaknya dapat diturunkan untuk mewarisi obesitasnya itu sebanyak 80%. Sedangkan apabila salah satu dari orang tua, maka turun menjadi 40%. Apabila kedua orang tua tidak memiliki obesitas, maka pertanyaannya ya, apakah anaknya tidak akan obesitas? Ya, masih ada kemungkinan, yaitu sebanyak 14%, teman-teman. Namun, walaupun kedua orang tua memiliki riwayat obesitas, seseorang itu masih dapat menghindari, walaupun dia memiliki genetik, masih dapat diusahakan dengan memodifikasi ya faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Apakah itu faktor risiko yang dapat dimodifikasi? Yaitu tadi gaya hidup. Nah, gaya hidupnya bisa kita modifikasi. Gaya hidup itu antara lain asupan makanan dan energi yang keluar dari tubuh. Jadi pada prinsipnya asupan makanan ataupun energi yang masuk ke dalam tubuh harus seimbang dengan energi yang dikeluarkan. Jadi kita berfokus pada ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang keluar. Apabila energi yang masuk dan energi yang keluar itu seimbang, maka tidak akan terjadi penumpukan lemak, tidak akan terjadi peningkatan berat badan, teman-teman. Jadi
dari sini ya kita perlu mengetahui bagaimana cara memodifikasi agar asupan makanan itu tidak berlebihan dan aktivitas fisik yang kita lakukan itu tidak dalam kondisi rendah, karena apabila rendah dapat menyebabkan energi yang keluar itu sedikit sehingga nanti tidak balance ya. Pertama kita bahas terkait gaya hidup yang dengan asupan makanan, asupan energi. Asupan energi ini biasanya pada orang-orang obes asupannya berlebihan. Jadi bagaimana cara mengatasinya perlu kita perhatikan. Jumlahnya, frekuensinya, dan kualitas makanannya. Jumlahnya artinya jangan berlebihan, secukupnya. Sebelum lapar berhentilah ya, begitu. Frekuensi ya 3 kali sehari, pagi siang sore atau pagi siang malam. Malamnya jangan di atas jam 8, bagusnya di bawah jam 8. Karena metabolisme tubuh itu bagusnya ya di bawah jam 8 sehingga dia nanti pencernaannya lancar, begitu teman-teman. Nah, kemudian kualitasnya ya makanan dipilih jangan yang tinggi lemak, tinggi gula dan lain-lain. Dan pilih makan makanan yang bergizi ya. Seperti setiap hari mengkonsumsi buah-buahan, kemudian sayur-sayuran ya. Kemudian teman-teman, pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau lapar di antara jam makan yang sudah ditentukan tadi 3 kali? Misalnya dia di antara jam makan dia sudah lapar. Jadi kan individu itu sangat bervariasi. Ada yang suka lapar, ada yang nggak makan berapa jam juga masih kenyang, belum lapar, begitu ya. Nah, masalahnya pada orang obes biasanya emang asupannya berlebih karena suka lapar. Jadi bisa diatasi dengan jangan makan dulu, tapi boleh ngemilnya dengan memperhatikan kualitas makanannya, dan jangan banyak ya. Tujuannya hanya untuk mengganjal ya, mengganjal agar tidak lapar untuk sembari menunggu waktu makan selanjutnya, begitu. Nah, kemudian gaya hidup yang kedua yang dapat kita modifikasi adalah aktivitas fisik rendah. Jadi kita bagaimana caranya agar aktivitas fisik kita tidak rendah, yaitu dengan seminimal-minimalnya ya teman-teman melakukan aktivitas berat dalam waktu 20 menit dalam sehari dalam 3 hari berturut-turut selama 7 hari ya. Kemudian pertanyaannya, apa sih contoh aktivitas fisik sedang begitu? Aktivitas fisik berat begitu ya. Nah, aktivitas fisik berat ini contohnya sesuatu ya, semua aktivitas yang menyebabkan kita berkeringat. Contohnya olahraga yang membutuhkan lari seperti sepak bola ya. Sepak bola kan dapat menyebabkan kita berkeringat begitu. Dia akan membakar lemak di dalam tubuh, membakar kalori dalam tubuh sehingga tidak terjadi penumpukan ya. Nah, kemudian contohnya lagi seperti olahraga fitness ya, kemudian seperti senam aerobik dan lain-lain. Kemudian apabila tidak terpenuhi, bisa alternatif lain yaitu melakukan aktivitas fisik dengan kategori sedang ya dalam 5 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam jangka waktu 7 hari ya. Apa sih contohnya ya aktivitas fisik yang kategorinya sedang? Ya seperti yang olahraga yang sedang seperti tenis meja ya. Kemudian berenang, kemudian jalan santai begitu dan lain-lain. Aktivitas fisik sedang ini ya
dia merupakan aktivitas fisik yang tidak ringan tapi tidak berat, dia diantaranya ya. Kalau ringan itu ya kita tidak membutuhkan energi seperti kita duduk biasa ya, ataupun berbaring tiduran. Nah, itu tidak memerlukan energi. Nah, cuman itu membutuhkan energi basal saja namanya. Begitu teman-teman. Jadi intinya apabila kita sudah memiliki genetik obesitas, kita masih dapat menghindarinya dengan memodifikasi gaya hidup, yaitu baik asupan ataupun energi yang keluar. Sehingga apabila asupan dan energi yang keluar seimbang, maka tidak akan terjadi yang namanya obesitas. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sharing ataupun sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.